nasional, iya. agak grogi. Padahal dari segi hasil siswa saya luar biasa hasilnya. Apa saja sudah dihasilkan Ibu contohnya? Nah, kalau kemarin itu siswa saya itu yang lomba-lomba itu kebanyakan grogi gitu. Terus sudah itu alat. Nah, contoh sederhana sekali. Siswa saya kemarin itu waktu biasa kalau di STM itu dibilang satu peti gininya untuk bawa alat-alat ke lomba LKS itu. Tetapi kalau kemarin dari Jakarta itu SMK 1 Jakarta 2 kontainer bawa alat. Jadi dari segi alat itu juga saya masih jauh. Oke, masih minim begitu ya Bu ya. Jadi saya dari siswa kami itu siswa kami bisa dari siswa kami itu siswa kami bisa absen, terus sudah rekam wajah, kemudian notifikasinya itu langsung ke orang tua. Wah, itu ini luar biasa Ibu. Ya, itu gini siswa kami setelah LKS itu saya suruh bikin produk. Kebetulan siswa kami pintar coding. Jadi itu aset bagi sekolah kami. Jadi di samping itu jurnal PKL untuk siswa kami yang kalau dulu namanya magang, kalau sekarang PKL itu dibuat oleh siswa kami juga. Jadi kendala-kendala siswa kami yang di lapangan cepat terpantau dari jurnal yang dibuat oleh siswa kami. Jadi kualitas siswa kami itu sangat mumpuni Bu. Bu Ayu, cuma kami dampingi, saya mendampingi untuk supaya bahkan kemarin saya tawarkan karena ada Universitas Wupeng yang menawarkan beasiswa, terus sudah itu ada Universitas Tekom yang menawarkan beasiswa, tapi masih mikir-mikir karena itu terlalu Bu ya saya gini karena anak laki-laki soalnya Bu perlu izin. Jadi kami berusaha memfasilitasi supaya siswa kami bisa melanjutkan yang lebih tinggi lagi. Begitu Bu. Oke. Dan yang pastinya dengan penunjukan SMK Negeri 3 Singaraja ya Bu ya dalam festival regional yang ada di Buleleng di tahun 2024. Bagaimana Ibu? Ini kan merupakan suatu kebanggaan. Mungkin di luar dugaan ini penunjukan langsung Ibu. Persiapannya seperti apa begitu Ibu Nilan? Kalau saya sangat terkejut Bu pertama kaget kali ya, Bu, karena saya baru 3 bulan, kurang lebih 3 bulan di SMK 3 Singaraja. Saya kepala sekolah perempuan pertama setelah sekolahnya 43 tahun. Saya perempuan pertama yang menjadi kepala sekolah di teknik. Ya. Jadi itu tantangan bagi saya. Tantangan bagaimana saya bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk memajukan SMK Negeri 3 Singaraja. Karena SMK Negeri 3 Singaraja itu dulu menjadi sekolah teknik nomor 1 di Bali, Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan nama itu sekarang gitu. Mempertahankan gitu ya Bu ya. Supaya kalau di SMK 3 Singaraja itu maju dan biar seperti dulu lagi. Jadi semua fasilitas terutama kalau saya di sekolah itu bagaimana saya menyiapkan ini semua fasilitas saya siapkan. Terus sudah gitu bagaimana kenyamanan peserta baik dari parkir, internet, penampilan. Kebetulan kami sudah masang videotron di depan itu supaya masyarakat bisa melihat kegiatan di dalam. Jadi masyarakat yang luar itu bisa melihat kegiatan di dalam. Orang ini dibuka untuk umum. Jadi kan bisa langsung masuk ke dalam melihat kegiatan anak-anak SMK gitu. Jadi tentu ini adalah motivasi dari guru-guru SMK Negeri 3. Saya banyak belajar dari guru-guru SMK Negeri 3 Singaraja karena beliau adalah senior-senior saya dan senior-senior yang sangat mumpuni Bu. SMK Negeri 3 Singaraja itu gudangnya praktik baik Bu, cuma belum dipublikasikan. Jadi ketika saya masuk ke SMK 3 Singaraja, saya branding sekolah tersebut supaya bisa ditahuin oleh masyarakat apa sih praktik baik yang dimiliki, karena praktik baiknya luar biasa dan gurunya sangat mumpuni, gudangnya guru pintar-pintar. Karena itu sekolah teknik yang luar biasa gitu. Cuma saya
pelan-pelan belajar untuk membranding sekolah ini. Seperti itu, Bu. Oke, termasuk sekarang juga bisa membranding ya secara tidak langsung ya, Bu ya. Ya, Oke. Dengan kegiatan dari Festival Regional Buleleng di tahun 2024 ini, Bu ya, mengangkat tema Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya. Mungkin ada latar belakangnya, Ibu. Mengapa mengangkat tema? Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya itu adalah gini, Bu. Kita sekarang kan kurikulum merdeka. Bagaimana kita memberikan ruang apresiasi kepada anak-anak SMK, karena di kurikulum merdeka itu kan model yang pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran PJBL, Teaching Factory. Nah, PJBL-nya itu ada Teaching Factory bisa berupa project work, bisa berupa Teaching Factory. Jadi PJBL real. Maksud PJBL real itu adalah praktik nyata langsung. Jadi ketika siswa itu praktik, itu bisa dijual. Bukan uangnya yang kita gini kan, Bu, hasilnya, tetapi merubah mindset siswa. Mindset siswa, kalau bahasa Balinya begini caranya cari uang, gitu. Jadi siswa kita itu bisa berwirausaha. Nanti kalau siswa kita tidak melanjutkan, bisa bekerja dan bisa berwirausaha. Jadi di kurikulum merdeka ini benderanya itu adalah Merdeka Belajar. Nah, dari Merdeka Belajar itu dia menghasilkan proyek-proyek real sehingga SMK berjaya atau vokasi berjaya gitu. Kita memunculkan produk ini loh, keunggulan sekolah ini, produknya ini, jasanya seperti ini. Jadi semua SMK itu ada keunggulannya masing-masing dan tidak sembunyi, tidak malu-malu gitu loh. Sekarang sudah bisa kita menunjukkan SMK seperti STM tekniknya gininya. Nah, di SMK misalnya SMK 1 Seririt pariwisatanya dengan keunggulan produknya seperti ini. Nah, SMK 1 Tejekule pariwisatanya dengan keunggulan produknya seperti ini. Seperti itu. Jadi masyarakat tahu ini ternyata SMK Buleleng itu seperti ini, yang bisa menghasilkan produk-produk. Nah, tentu kami juga seperti itu kan model pembelajarannya kan PJBL. Kalau kami PJBL kami mengambil Teaching Factory. Di Teaching Factory itu sudah ada uang. Artinya Teaching Factory kami real. Contoh saya kalau di TSM, teknik sepeda motor. Di kami itu servis 25.000. Servis 25.000 sudah motornya sudah dicuci bersih. Dan anak-anak mendapatkan upah. Kerjaannya itu adalah seminggu udah anak-anak gajian. Di kami itu setiap minggu gajian. Jadi Teaching Factory di SMK Negeri 3 Singaraja itu setiap minggu gajian untuk anak-anak yang terlibat di Teaching Factory. Nah, sampai kami kemarin ada orang tua menanyakan ke sekolah, Bu, benar nggak? Karena anak saya bilang bawa uang pulang, katanya itu adalah dari Teva. Benar nggak? Saya takut ada apa-apa gimana gitu. Benar, Pak, itu gajian. Karena anak Bapak selama ini kan oleh SMK negeri dan swasta sekabupaten Buleleng. Semua SMK itu semua punya Teaching Factory, keunggulannya masing-masing gitu. Oke, wah luar biasa Ibu ya. Ini merupakan suatu kebanggaan secara langsung dengan Ibu yang baru 3 bulan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 langsung nge-branding dengan adanya festival regional ini ya Bu ya. Dan Bapak selaku Humas di SMK Negeri 3 Singaraja, Pak Wayan Cawi ini untuk dampak positif ataupun mungkin harapannya memberikan kesempatan mungkin Pak ya digelarnya festival ini kepada sekolah-sekolah dan peserta didik SMK begitu ya dalam mengemban ataupun mengembangkan kompetensi kewirausahaan serta talenta di bidang seni dan olahraga. Seperti apa mungkin sebelumnya ada semacam sosialisasi Bapak ke sekolah-sekolah yang ada di Buleleng? Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi semua pemirsa Pro 1 Singaraja ya RRI. Izin menyampaikan berkaitan dengan SMK PES 2024 yang
sebenarnya ini adalah program dari provinsi, itu dibagi menjadi beberapa region. Kita di Buleleng, region Buleleng itu ditempatkan di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, tentu dampak dari kegiatan ini sangat luas, sangat luar biasa kepada kami nih, SMK negeri maupun swasta di Buleleng, karena memberikan kesempatan kepada peserta didik kami untuk menunjukkan menunjukkan bakat-bakat mereka yang terpendam, yang selama ini mungkin belum tergali ya. Dengan ajang ini tentu mereka akan termotivasi untuk menunjukkan yang terbaik ya di dalam SMK Fest ini. Tentu nanti di dalam beberapa bidang lomba yang diikuti sesuai dengan karakteristik dari SMK negeri maupun swasta yang ada di Buleleng. Nah, dari kegiatan ini izin kami menyampaikan ada lomba-lomba yang diselenggarakan, yaitu ada LKS, lomba kompetensi siswa, yang ada bidang lombanya lah, ada 24 bidang lomba, dan jumlah pesertanya dari seluruh SMK negeri maupun swasta itu ada 138 peserta ya untuk LKS-nya. Sedangkan untuk FLS 2N itu ada 8 bidang lomba ini, itu jumlah pesertanya ikut ada 53. Sedangkan untuk O2SN itu ada 4 bidang lomba dengan jumlah peserta 19 orang. Nah, selain dari LKS, FLS 2N maupun O2SN ini, di dalam kegiatan SMK Fest ini dan Expo ini juga di branding dengan mengundang anak-anak SMP datang ke sekolah kami untuk melihat ada apa sih atau tentang apa sih Expo yang diselenggarakan ini. Nah, tentu anak-anak SMP, SMK maupun SMA ini agar lebih dekat dan lebih detail lagi mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMK di Kabupaten Buleleng. Di samping itu juga ada lomba poster digital yang diikuti oleh anak-anak SMP se-Kabupaten Buleleng. Nah, ini untuk kesempatan kepada Bapak Ibu guru pegawai ya yang di SMK negeri maupun swasta itu diberi kesempatan untuk tampil juga, yaitu melalui lomba busana adat Kepura. Nah, ini antusiasnya luar biasa dari Bapak Ibu guru pegawai yang terlibat ya. Bangga ya dengan kegiatan ini. Mereka bisa mengeksplor, tidak hanya siswa saja diberikan kesempatan untuk tampil ya berlomba, tetapi Bapak Ibu gurunya juga ada kesempatan di sana untuk ini loh, kami juga bisa menampilkan yang terbaik, yang maksimal untuk kita ya di ajang SMK PES 2024 ini. Mungkin itu dulu. Oke, iya, tentunya dengan SMK Fest ini memberikan penguatan sinergi juga ya Pak ya, baik itu pihak SMK Negeri 3 Singaraja dengan beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan SMK Fest ini juga merupakan wahana aktualisasi gitu ya, untuk unjuk kompetensi prestasi peserta didik yang juga menjadi momentum untuk menemukanali anak-anak berbakat ya Bu Nilon ya. Yang mempunyai potensi dan juga talenta, tetapi tidak siswa-siswinya saja yang punya bakat ataupun punya kompetensi begitu ya. Tenaga pendidiknya juga, para guru dan juga pegawai ikut unjuk kebolehan begitu ya. Salah satunya dengan lomba busana adat Kepura. Oke, ini nanti penutupan mungkin sudah dirangkum begitu ya berbagai pemenang ataupun hasil dari lomba-lombanya. Bagaimana Pak? Baik, untuk penutupan hari ini kami sudah menyiapkan atau merangkum pemenang-pemenangnya ya. Itu tim sedang bekerja di sini ya, karena untuk jam 10 sudah persiapan, tentu tim berlangsung ya. Kita masih menunggu hasilnya pada hari ini. Oke, iya. Kita juga sembari ngobrol ya Pak ya, ataupun Ibu, menantikan atensi pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 Topik pagi ini pendengar SMK Festival 2024 Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya
bersama narasumber Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja Ibu Nyoman Nilon SPD MPD dan Bapak Iwayan Cawi SPD MPD selaku Wakahim atau Hubungan Industri dan Masyarakat SMK Negeri 3 Singaraja. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada kedua narasumber, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken seputar topik SMK Festival 2024 Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya bersama dua narasumber, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja Ibu Nyoman Nilon SPD MPD dan Bapak Iwayan Cawi SPD MPD selaku Wakahim Hubungan Industri dan Masyarakat SMK Negeri 3 Singaraja. Tadi sudah panjang lebar pendengar disampaikan terkait tema Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya SMK Festival Regional Buleleng di tahun 2024 ini, dan festival ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah dan peserta didik SMK tentunya dalam mengembangkan kompetensi kewirausahaan serta talenta di bidang seni dan olahraga. Sampai saat ini Ibu Nilon, bagaimana perkembangan ataupun kemajuan dari SMK Negeri 3 Singaraja sebelum ada festival regional ini? Sebelum ada SMK Fest yang pertama kali saya laksanakan di SMK 3 Singaraja
pertama kali jadi kepala sekolah itu adalah membenahi sarana prasarana. Saya visi saya adalah pendidikan berdampak ke murid. Jadi bagaimana supaya siswa saya mendapatkan fasilitas dan nyaman akses internet. Karena yang tidak mempunyai kuota yang bisa YouTube itu kan, siswa saya kan ada banyak ini mempunyai kuota chat saja. Jadi untuk fasilitas itu internet yang utama. Yang kedua adalah air. Pertama kali yang kedua saya itu adalah masalah air. Karena kapasitas untuk tandon yang tower yang satu itu tidak mencukupi. Jadi saya membuat tower untuk kelancaran air di sekolah kami. Yang ketiga itu adalah pasang tirai karena itu kalau sore itu panas. Terus sudah itu pasang kipas di masing-masing ruangan supaya kami kemarin kan cuaca ekstrim kan. Jadi untuk kenyamanan siswa kami. Terus sudah itu saya dari komite itu membeli komputer karena sarana komputer itu kurang. Jadi dari komite kami beli komputer untuk pembelajaran. Terus sudah itu media branding sekolah di depan itu informasi apa yang praktik baik apa yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja, kami membranding dari depan, yaitu memunculkan sekolah teknologi, yaitu ada Videotron. Jadi ketika masyarakat itu bisa menoleh, oh ini kegiatan SMK Negeri 3 Singaraja. Terus yang paling itu adalah karakter siswa. Ya, karakter siswa kami. Siswa STM itu SMK Negeri 3 Singaraja jam 6.50 sudah berdiri di lapangan. Jam 6.45 itu sudah semua datang. Terus dari itu kita ada morning briefing. Kalau hari Senin kan sudah upacara kan. Hari Selasa itu ada budaya kerja dari masing-masing kepala program kalian. Terus sudah itu hari Rabu ada literasi numerasi. Di literasi numerasi itu ada pembelajaran sosial emosional dan mindfulness sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Hari Kamis itu adalah Kamis kreatif. Kami itu adalah menunjukkan kearifan lokal, pensi kreatif. Ada yang nari, ada yang geguritan, ada yang menyanyi. Terus hari Jumat itu kesamaptaan, krida dan kesamaptaan. Jadi kami bekerja sama dengan Kapolres Buleleng yang mengajar di sekolah kami. Kenapa saya ada program kesamaptaan? SMK Negeri 3 Singaraja itu siswanya kebanyakan cowok, laki-laki. Jadi yang saya unggulkan itu adalah disiplin yang tinggi. Karena saya kalah dengan sekolah pariwisata. Karena yang dicari di Buleleng itu kan kebanyakan sekolah pariwisata, perhotelan, kuliner. Saya sekolah teknik. Jadi yang saya jual itu disiplin yang tinggi. Jadi ketika disiplin yang tinggi, otomatis para orang tua itu akan masukkan siswanya ke SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi setiap hari Jumat itu ada program kesamaptaan. Jadi ya belum sih ada siswa saya selama saya di sana belum ada tawuran. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ini pencurian ya itu. Jadi itu Bu bisa benar-benar disiplin siswa saya itu sangat tinggi. Itu yang tentu itu adalah didukung oleh guru-guru SMK 3. Jadi ketika siswanya morning briefing, guru-gurunya itu serentak turun. Itu yang saya membuat sangat berterima kasih kepada guru-guru SMK 3 yang sudah mendampingi siswanya. Sampai kemarin kepala BOE Malang turun keliling, dia mendengarkan saya mungkin bagaimana sehingga dia nggak percaya. Jadi saya ingin melihat langsung gitu, keliling. Terus setelah keliling itu Bu, muridnya mana gitu? Kok nggak ada? Oh, muridnya di kelas sama di Pak, di bengkel. Karena satu pun murid itu kalau pembelajaran nggak ada berkeliaran. Bahkan orang tua siswa itu biasanya orang tua siswa kan ada yang ngomong ke saya, dikira murid SMK 3 Singaraja itu libur. Saking sepinya ya di luar ya. Kalau dulu lewat lorong itu susah banget, muridnya ada tiduran apa gitu. Nah itu yang karakter yang pelan-pelan saya berubah. Karena kalau karakter siswanya bagus pasti pembelajarannya sangat
bagus. Betul. Itu seperti Iya, itu iya. Bu Ayu. Oke, wah apalagi namanya membentuk karakter siswa itu kan berbagai macam karakter itu ya Bu ya. Ya. Tantangannya juga berat ya, luar biasa begitu ya Ya. dari para bapak dan juga ibu guru yang menghadapi langsung. Dan sepertinya sudah ada WhatsApp Ibu dari Pak Ari Bawe. Selamat SMK Fest 2024. Semoga sukses dengan hasil lulusan SMK, makin siap dan mampu di bidangnya dan utamakan tekad dan Disiplin. Karena kalau sudah di lapangan, di dunia kerja itu disiplin yang tinggi. Jadi karena itulah saya programnya adalah kesamaptaan. Ya, kesamaptaan itu setiap hari Jumat diajar oleh dari Kapolres itu latihan baris berbaris, peningkatan disiplin. Pokoknya selama saya 3 bulan kesamaptaan itu sangat ada perubahan banyak Bu. Yang semula sampai masyarakat sekitar itu yang biasanya melihat anak STM nongkrong di depan itu pagi sudah nggak ada. Karena dengan program kesamaptaan ini perubahannya saya sangat besar. sangat besar ya. Itu berapa lama prosesnya perubahan itu Ibu? Apakah langsung terlihat sebulan 2 bulan? Atau seperti apa? 3 bulan. Oh, 3 bulan baru terlihat ya. Barulah ada Pelan-pelan begitu ada gitu. perubahan ya. Ya, Ibu mungkin Bu Ayu nggak percaya kalau murid SMK 3 itu salim. Ketemu gurunya salim. Itu yang perubahan sih yang luar biasa. Wah, itu sopan santun namanya Bu, etika itu. Ya, Oke. makanya saya itu sangat berbangga dengan murid saya gitu loh. Karena 5S itu sudah dijalankan. Walaupun tidak 100% tapi sudah mulai jalan. Ketika ketemu siapapun murid saya salim gitu. Itu yang cium tangan, mengucapkan Swastiastu seperti itu. Iya. Walaupun mereka sudah beranjak bisa dikatakan remaja Ya, gitu ya. padahal Yang murid- awalnya cuek gitu kan sifatnya. Apalagi anak TO yang selalu dengan oli, baut. Iya. Sudah saking fokusnya udah nggak mikir ataupun udah nggak toleh kanan toleh kiri gitu ya Bu ya. Gitu. Kalau di teknik itu kan harus A Bu, tidak bisa B. Iya. Itu orang teknik gitu. Jadi kalau kita berbicara sama anak, sama guru harus satya wacana. Tidak bisa kita ngomong antar ngomong B, tidak bisa. Kalau itu orang teknik seperti itu. Karena orang teknik itu keras dan di samping itu disiplinnya tinggi. Iya. Seperti itu. Oke, tapi benar juga Bu, teman-teman teknik RRI juga seperti itu. Kalau A ya A gitu. Nggak bisa B. Nggak bisa B. Nanti takut salah ya alatnya ya yang digunakan ataupun difungsikan. Ya silakan Pak Wayan untuk tambahannya apa yang disampaikan oleh Pak Arimbawe. Baik Pak Arimbawe atas WA chatnya. Terima kasih atensinya kepada kami di SMK Negeri 3 Singaraja. Memang sekolah kami ya banyak alumni ya, tentu kemajuan dari sekolah kami di SMK Negeri 3 Singaraja tidak terlepas dari perhatian dari alumni-alumni yang tentunya nanti bisa membawa nama sekolah kami dimanapun berada, karena alumni inilah yang nanti yang berbicara, yang promosi juga di lapangan ya. Bagaimana sih SMK Negeri 3 Singaraja itu? Mungkin kondisi yang dulu, yang sekarang, dan harapan kita nanti di masa yang akan datang. Nah, tentu juga tidak terlepas dari ini para alumni ya, yang selama proses belajarnya ada di SMK Negeri 3 Singaraja, mereka akan mengalami susah senangnya di sana. Terus ketika berada di luar bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan ataupun keterampilan yang sudah diperoleh di sekolah. Ini saja dulu. Oke. Ya, lulusan ataupun yang sudah bisa dikatakan berhasil begitu mengenyam pendidikan di SMK Negeri 3 Singaraja ini, para lulusannya sudah berhasil kemana saja Bu Nilon? Kemarin ada lulusan kami yang bekerja di tambang di Lampung datang mengasih apresiasi kepada anak-anak. Oh, disempatkan waktunya datang gitu ya. Terus sudah itu ada yang jadi polisi, banyak yang jadi polisi. Terus sudah itu ada yang paling banyak sih wirausaha, punya usaha mandiri itu. Nah, kebetulan yang wirausaha itu seperti Indra Belo itu kami ajak untuk mengajar di sekolah kami. Nah, jadi
dunia kerja kami juga alumni. Jadi alumni STM SMK Negeri 3 Singaraja itu kita juga ajak kerjasama untuk mengajar di sekolah. Karena kalau di kurikulum biasanya kan kurikulumnya A, kalau di lapangan sudah B. Jadi hal-hal yang misalnya belum ada di kurikulum bisa dilengkapi oleh dunia kerja seperti itu, Bu. Jadi siswa kami ketika PKL atau siswa kami sudah bekerja sudah siap di lapangan seperti itu. Oke, iya. Sudah berdering di 24644, Ibu mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih, Pak Sutaye, silakan Bapak. Ya, dan saya ikut sedikit ya, maaf ya kalau kita sampaikan itu kurang berkenan ya. Nah, jadi ini saya ya pandang suatu hal yang sangat bagus ya untuk bagaimana supaya SMK 3 ini bisa itu diketahui oleh generasi muda, anak-anak ataupun orang tua itu sehingga ada minat untuk bisa melanjutkan anaknya ke SMK. Itulah. Mungkin pertanyaan yang pertama, tadi sudah disampaikan ya itu mengenai ya lulusan dari SMK ini apakah memang sudah sebagian besar tertampung di dunia kerjaan ataukah sudah bisa mandiri gitu. Nah, sebagian besar ini maka memang sudah seperti mungkin karena jurusan sehingga sepertinya anak-anak sekarang itu ya masih berpikir untuk melihat yang mungkin bisa lebih cepat dapat pekerjaan seperti di bidang pariwisata dan sebagainya. Itu yang kedua, maaf ini apakah di dalam ya setiap penerimaan siswa baru, nah ini masih yaitu kotanya itu masih dia melebihi gitu, jadi anak-anak yang mendaftar ataukah masih sering kekurangan. Nah ini maaf ya, jadi suatu mungkin masyarakat masih menilai mungkin dia lebih menyekolahkan anaknya ataupun anak itu sendiri itu mencari seperti yang saya sampaikan tadi, mencari sekolah atau SMK yang memang jurusannya mungkin dia akan lebih cepat bekerja. Itu bukan berarti itu karena sekolahnya kurang berkualitas. Nah oleh karena itu perlu sekali untuk mengadakan seperti ini supaya bisa dilihat nyata langsung untuk bisa bagaimana anak-anak itu tertarik ya, karena ini penting tuh ya. Nah jadi oleh karena itu maaf ini ya, mungkin dia perlu jadi ingin tahu apakah tiap-tiap tahun menolak itu anak-anak yang mendapat tanah ataukah masih ada mungkin ya lowongan untuk bisa diterima. Sekian, makasih. Om Sarasati, Om Rahayu. Ya, terima kasih Pak Sutayo yang ada di Tejakula. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber. Sebelum ditanggapi ada satu WhatsApp dari Pak Romi. Masyarakat menyebut SMK itu adalah sekolah kerja. Murid yang tamat dari SMK Negeri 3 Singaraja memang disiapkan untuk segera bekerja. Kenyataan menunjukkan banyak tamatan yang melanjutkan ke universitas. Kenapa kok terjadi demikian? Lalu puluhan tahun silam, Pak Romi pernah memesan atau membeli pintu pagar terbuat dari besi kepada seorang guru di sini. Maksudnya di SMK Negeri 3 begitu ya. Sekarang ini jasa-jasa atau jenis produk yang bisa diorder oleh masyarakat meliputi apa saja? Wah, ini termasuk para gurunya. Ya, Pak Sutayo dulu ya dijawab, lalu ke Pak Romi. Silakan Ibu Nilon. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Sutaye sudah memberi masukan kepada kami. Minat-minat untuk anak-anak kami ada yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Jadi di kurikulum Merdeka ini kan ada mapel pilihan, boleh mapel pilihan itu mau PKK apa. Terus sudah itu ada mapel juga PKK itu untuk menyiapkan siswa-siswa SMK itu supaya bisa berwirausaha. Nah di SMK Negeri 3 Singaraja kami mempunyai coffee shop namanya, Coffee Shop Teknika STEMSI. Itu adalah untuk siswa kami, dikelola oleh siswa kami namanya SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi siswa-siswa yang mempunyai usaha mandiri di rumahnya boleh merahi yang jualan itu di satu tempat itu seperti itu. Terus sudah itu kebanyakan lulusan kami itu adalah di SMK 3 itu adalah berwirausaha dan bekerja. Kalau melanjutkan, kalau dilihat dari tracer studinya masih 20%. Terus kemudian mengenai
kuota, apakah menerima siswa baru itu. Nah, untuk menerima siswa baru itu kita kan ada kuota, kuota yang berapa bisa kita terima. Kalau sebanyak-banyaknya nanti sarana prasarana kami tidak bisa kan gitu. Berusaha sih untuk kalau misalnya melebihi dari kuota, yang penting siswanya dapat belajar yang nyaman, kami berusaha untuk nerima gitu. Terus kemudian kebetulan di jurusan kami ada konsentrasi keahlian yang kurang diminati. Apa itu, Ibu? Yaitu adalah TKP itu? sama LAS. TKP itu teknik konstruksi properti, bangunan lah. Kalau dulu gitu. jurusan bangunan. Itu yang masih minim ya. Kalau sekarang namanya di kurikulum Merdeka namanya TKP. Kalau dulu jurusan bangunan. Nah, siswa kami di bangunan itu kurang lebih 15 orang. Jadi kurang peminat, padahal kita sudah promosi, sudah gencar-gencarnya, dan LAS juga, teknik LAS itu sama juga, cuma 2 konsentrasi keahlian itu aja yang kurang peminat. Nah, yang lain terutama yang kami membludak itu adalah di TSM, teknik sepeda motor, sama di TKJ dan di KP. Itu jurusan favorit di kami, dan TKRO, teknik kendaraan ringan. Jadi yang misalnya kita kuotanya dari ini kita tentukan 3 dapat 4, kami berusaha untuk memfasilitasi seperti itu, Bu. Karena kemarin aja TSM yang 2 rombel ternyata lebih gitu. Jadi berusaha kita memfasilitasi anak-anak di Kabupaten Buleleng untuk masuk di SMK Negeri 3 Singaraja. Seperti itu, Bu Ayu. Sudah terjawab ya apa yang ditanyakan oleh Pak Sutayo yang ada di Tejakula. Ada tambahan mungkin Pak Wayan Cawi kepada Pak Sutayo sebelum ditanggapi yang disampaikan Pak Romi? Baik, selamat pagi Pak Sutayo, terima kasih atas atensinya. Nah, berkaitan dengan lulusan itu kalau dari SMK Negeri 3 Singaraja banyak lulusan yang sudah terserap. Bahkan kami kemarin dari Wakahim itu banyak dari dunia industri itu meminta tenaga kerja, menyampaikan lowongan. Nah, ternyata anak-anak kami itu tidak bisa memenuhi karena mereka sudah bekerja. Bahkan hampir boleh bilang kemarin ada yang dari Jakarta itu meminta ke kita anak lulusan DPIB yang bisa menggambar sama lulusan mesin itu tidak bisa kami penuhi ya. Kebetulan juga perusahaan ini adalah alumni dari SMK 3 Singaraja juga yang sudah bekerja di Jakarta. Ada kesempatan sebenarnya untuk adik-adik kelasnya, tapi kami tidak bisa memenuhi. Begitu juga di bagian bangunan ada CP yang meminta juga tenaga kami. Ya, kami tidak bisa penuhi karena tamata-tamata yang ada itu sudah bekerja. Bahkan ada yang tadi yang bahkan melanjutkan di sana. Sehingga ketika itu disampaikan ke kita di bagian bursa kerja khusus, ya agak kesulitan juga karena ketika dihubungi diinformasikan ke anak-anak tidak ada yang merespon bahwa saya butuh pekerjaan, tidak malah tidak ada jawaban dari mereka. Artinya kalau kita lempar pada mereka tidak ada jawaban, ya pikiran positif kami pastikan mereka sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Ataupun juga yang disampaikan Pak Romi ini kan SMK itu adalah sekolah kerja. Jadi setelah tamat dari SMK Negeri 3 memang disiapkan untuk bekerja, tapi ada juga yang menunjukkan tamatan SMK Negeri 3 itu langsung ke universitas begitu ya. Ada ya, seperti itu ya. Mungkin lebih banyak ingin mendapatkan ilmu ya selain di SMK Negeri 3 begitu ya. Oke, itu ya jawabannya Bu ya kepada Pak Romi. Dan puluhan tahun ini katanya sempat memesan atau membeli pintu pagar terbuat dari besi kepada seorang guru. Ini jasa-jasa atau jenis produk yang bisa diorder oleh masyarakat meliputi apa saja?
kalau jasa-jasa atau produk itu sekarang itu kita sekarang wadahnya Teaching Factory. Jadi semua produk yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja sudah bisa diorder. Silakan langsung ke SMK Negeri 3 Singaraja. Seperti di LAS sudah bisa order pintu. Di TKP juga pintu kayu. Kalau di LAS itu makanya ke depan program saya ke depan itu adalah supaya kelihatan teknik di depan itu. Jadi saya program ke depan itu bikin showroom, Bu. Showroom di depan. Jadi kita mempercantik SMK Negeri 3 Singaraja dari depan. Karena kalau masyarakat ke tengah kan tidak mungkin kan. Jadi ketika masyarakat menoleh ini perubahan SMK 3. Dan juga program saya ke depan itu adalah saya memakai LAS, di jurusan LAS itu adalah supaya pintu remote. Biar kelihatan teknologi. Itu program saya ke apalagi depan. Sekarang semua serba digital. Jadi SMK 3 Singaraja sekolah teknologi. Ini loh sekolah teknologi. Sudah dari pintunya pakai remote, pintu pagar. Jadi saya munculkan teknologi-teknologi yang ada di sekolah itu. Nanti yang garap siswa kami. Gitu. Saya tidak ngorder keluar. Yang semua nanti itu garap. Kalau bangunan saya melibatkan anak bangunan. Kalau pagar saya melibatkan anak LAS. Kalau kemarin Videotron saya melibatkan anak TE. Jadi kalau listrik itu pemasangan kami melibatkan anak listrik. Terus udah gitu nanti juga Bu Ayu dan para pemirsa pendengar Radio Pro 1 Singaraja kalau mau servis mobil, servis sepeda motor, kami bisa delivery. Delivery ke SMK Negeri 3 Singaraja. Bisa hubungi nomor sekolah kami di web dan juga humas kami Pak Cawi nanti. Baik. Jadi semua produk-produk karena kami kebanyakan jasa. Kalau di SMK 3 itu kebanyakan jasa, Bu. Baik. Jadi jasa yang kami jual keluar itu sehingga dikerjakan oleh siswa kami. Dan dari keuntungan itulah siswa kami mendapatkan gaji setiap minggu seperti itu, Bu Ayu. Oke, wah sudah semua terjawab ya. Apa yang ditanyakan Pak Romi dan juga Pak Sutayu serta Pak Arimbawe. Ini berhubung kedua narasumber pendengar karena akan menghadiri penutupan SMK Fest, jadi perbincangan tidak bisa dilanjutkan. Dan yang pastinya terima kasih kepada Ibu Nyoman Nilon SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja dan juga Bapak Iwayan Cawi SPD MPD selaku Wakahim Hubungan Industri dan Masyarakat SMK Negeri 3 Singaraja berkenan hadir dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken di kesempatan hari ini ya di edisi Rabu 31 Januari 2024. Sukses terus SMK Negeri 3 Singaraja melalui SMK Festival Regional tahun 2024. Terima kasih kepada kedua narasumber, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Ya pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balik Kenken untuk edisi hari ini Rabu 31 Januari 2024. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM 101,2